Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika seseorang hidup 1000 bulan untuk beribadah kepada Allah. Itu berarti lebih dari 80 tahun penuh dengan amal. 80 tahun sholat, 80 tahun zikir, 80 tahun sujud kepada Allah. Tetapi ada satu kenyataan yang pernah disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Beliau bersabda bahwa umur umatnya tidak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Hadis ini tercatat dalam Sunan At-Tirmidzi. Para sahabat yang mendengar sabda itu memahami sesuatu. Umur umat Rasulullah jauh lebih pendek dibanding umat-umat terdahulu. Ada manusia sebelum mereka yang hidup ratusan tahun. Nabi Nuh misalnya berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Maka muncul satu pertanyaan besar. Jika umur umat ini hanya puluhan tahun, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar pahala umat-umat sebelumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kenyataan ini. Beliau mengetahui umatnya memiliki umur yang lebih pendek. Namun Allah tidak meninggalkan umat ini tanpa kemudahan. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan ibadah. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Nabi mengetahui umur umatnya lebih pendek. Pada suatu hari di Madinah, para sahabat duduk bersama Rasulullah. Mereka biasa berkumpul setelah sholat, mendengarkan nasihat atau penjelasan dari beliau. Di majelis seperti inilah, banyak perkara penting yang disampaikan. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu kenyataan tentang umatnya. Beliau bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melewati itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan tercatat dalam Sunan At-Tirmidzi. Para sahabat mendengarkan dengan serius. Mereka memahami bahwa sabda Nabi bukan sekedar informasi biasa. Itu adalah kenyataan tentang umur manusia di umat ini. Sebagian sahabat kemudian saling memandang. 60 atau 70 tahun bukan waktu yang lama. Di tengah majelis itu, seorang sahabat berkata kepada temannya dengan suara pelan, "Jika umur manusia hanya sekitar itu, berarti waktu kita tidak panjang." Sahabat lain menjawab, "Benar, hari-hari akan berlalu dengan cepat." Mereka hidup di zaman yang masih dekat dengan kisah para nabi terdahulu. Mereka mendengar bagaimana umat sebelum mereka diberi umur yang sangat panjang. Ada manusia yang hidup ratusan tahun. Nabi Nuh misalnya berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Kisah ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut. Jika umat terdahulu memiliki waktu sepanjang itu untuk beramal, maka keadaan umat Rasulullah berbeda. Umur mereka jauh lebih singkat. Para sahabat memahami konsekuensinya. Waktu untuk beribadah tidak panjang. Waktu untuk memperbanyak amal juga terbatas. Salah seorang sahabat kemudian berkata kepada yang lain, "Kalau begitu, kita harus menggunakan waktu dengan baik." Temannya menjawab, "Benar, setiap hari harus diisi dengan amal." Majelis itu tetap tenang. Para sahabat mendengarkan Rasulullah dengan penuh perhatian. Mereka tidak mempertanyakan sabda beliau, tetapi mereka memikirkan maknanya. Jika umur umat ini pendek, maka manusia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Setiap hari menjadi berharga, setiap amal menjadi penting. Para sahabat memahami bahwa hidup tidak panjang. Karena itu, mereka berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun di balik semua itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Beliau mengetahui bahwa umatnya tidak hanya memiliki umur yang lebih pendek dibanding umat sebelumnya. Beliau juga memahami bahwa manusia memiliki kelemahan dan tidak semua orang mampu melakukan amal yang berat sepanjang hidupnya. Karena itulah Rasulullah sangat memikirkan keadaan umatnya. Kekhawatiran Nabi terhadap amal umatnya. Para sahabat yang duduk di majelis itu memahami satu hal. Umur umat ini tidak panjang, namun mereka juga mengetahui sesuatu yang lain tentang Rasulullah. Beliau adalah Nabi yang sangat memikirkan umatnya. Tidak jarang para sahabat melihat bagaimana Rasulullah mempertimbangkan keadaan manusia sebelum memerintahkan sesuatu. Pada suatu hari, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan sholat." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Para sahabat memahami maksud sabda ini. Siwak adalah perkara yang ringan, namun jika diwajibkan setiap akan sholat, itu berarti dilakukan berkali-kali dalam sehari. Rasulullah mengetahui bahwa tidak semua orang mampu menjaga hal itu secara terus-menerus. Karena itulah beliau tidak menjadikannya kewajiban. Suatu waktu setelah majelis selesai, seorang sahabat berkata kepada temannya, "Lihatlah bagaimana Rasulullah memikirkan umatnya." Temannya menjawab, "Benar, beliau tidak ingin sesuatu menjadi berat bagi manusia." Contoh lain pernah terjadi pada bulan Ramadan di Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah keluar menuju masjid lalu melaksanakan sholat malam. Beberapa sahabat yang melihat beliau ikut berdiri di belakangnya. Malam berikutnya, jumlah mereka makin bertambah. Pada malam ketiga, semakin banyak sahabat yang datang untuk sholat bersama Rasulullah. Namun pada malam berikutnya, Rasulullah tidak keluar menemui mereka. Para sahabat menunggu di masjid. Sebagian dari mereka berkata, mungkin Rasulullah akan keluar sebentar lagi. Tetapi malam itu berlalu tanpa beliau keluar. Ketika pagi tiba, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat sebabnya. Beliau bersabda bahwa beliau mengetahui para sahabat berkumpul untuk sholat malam. Namun beliau khawatir jika sholat itu diwajibkan kepada umatnya. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para sahabat memahami alasan itu. Salah seorang sahabat berkata kepada temannya, "Rasulullah meninggalkannya bukan karena tidak menyukai sholat itu." Temannya menjawab, "Beliau khawatir umatnya tidak mampu jika itu diwajibkan." Peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi. Para sahabat melihat sendiri bagaimana Rasulullah selalu mempertimbangkan keadaan manusia. Beliau mengetahui bahwa umatnya tidak memiliki umur yang panjang. Beliau juga mengetahui bahwa manusia memiliki keterbatasan. Karena itulah Rasulullah selalu memikirkan bagaimana umatnya dapat beribadah kepada Allah tanpa merasa terbebani. Namun di balik itu semua, Allah menyiapkan satu rahmat besar untuk umat ini, sebuah malam yang nilainya jauh melebihi umur manusia. Turunnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beberapa waktu kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah tentang sebuah malam yang sangat istimewa. Malam itu disebut dalam surat Al-Qadr. Allah berfirman, "Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan." Para sahabat mendengar ayat itu dari Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa setiap ayat yang turun selalu membawa petunjuk bagi umat ini. 1000 bulan bukan waktu yang singkat. Jika dihitung, 1000 bulan lebih dari 80 tahun. Artinya, satu malam ibadah bisa melebihi nilai ibadah selama puluhan tahun. Di antara sahabat yang memahami makna ayat ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar.
Penjelasan ini disebutkan dalam tafsir oleh Ibnu Katsir. Para sahabat mulai memahami rahmat besar yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, beberapa sahabat berbicara setelah mendengar penjelasan tentang Lailatul Qadar. Salah seorang dari mereka berkata, jika satu malam lebih baik dari 1000 bulan, maka itu lebih baik 80 tahun. Sahabat lain menjawab, ini benar-benar karunia besar bagi umat ini. Mereka menyadari sesuatu yang penting. Walaupun umur umat Rasulullah tidak panjang, Allah memberikan kesempatan untuk memperoleh pahala yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Sejak saat itu, para sahabat semakin bersungguh-sungguh mencari malam tersebut, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sendiri memberi petunjuk kepada para sahabat agar mencarinya pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Petunjuk ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Para sahabat memahami bahwa malam itu bukan sekedar malam biasa. Malam itu adalah kesempatan besar bagi umat ini untuk memperbanyak ibadah, karena satu malam saja bisa memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Namun, Lailatul Qadar bukan satu-satunya kemudahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Masih banyak amal lain yang ringan, tetapi diberi pahala yang sangat besar. Amal ringan dengan pahala yang besar. Para sahabat mulai memahami bahwa Allah memberikan banyak kemudahan kepada umat Rasulullah, bukan hanya melalui Lailatul Qadar. Ada juga amal-amal yang terlihat ringan tetapi pahalanya sangat besar. Suatu hari, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tentang zikir yang sederhana. Beliau bersabda, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Para sahabat mendengar sabda itu dengan penuh perhatian. 100 kali zikir bukan perkara sulit. Salah seorang sahabat berkata kepada temannya setelah majelis, zikir ini mudah diucapkan. Temannya menjawab, benar, tetapi pahalanya besar. Mereka memahami bahwa Allah memberi peluang bagi manusia untuk mendapat pahala dengan amal yang tidak berat. Pada kesempatan lain, Rasulullah menjelaskan tentang sholat berjamaah. Beliau bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan keutamaan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Para sahabat yang tinggal di Madinah sangat menjaga sholat berjamaah. Setiap kali adzan dikumandangkan, mereka segera menuju masjid. Di antara mereka ada yang berkata kepada temannya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat. Temannya menjawab, itu sebabnya kita tidak meninggalkan masjid. Para sahabat memahami bahwa setiap kesempatan ibadah memiliki nilai besar di sisi Allah. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan bahwa niat yang baik dapat mendatangkan pahala. Jika seseorang berniat melakukan kebaikan lalu belum sempat melakukannya, Allah tetap mencatatnya sebagai satu kebaikan. Penjelasan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Para sahabat memahami satu perkara penting. Walaupun umur umat ini tidak panjang, Allah membuka banyak pintu pahala. Amal yang ringan dapat menghasilkan pahala yang besar. Karena itu, mereka berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Namun semua kemudahan ini juga menunjukkan sesuatu yang lain. Rasulullah sangat memikirkan keselamatan umatnya. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu. Beliau ingin umatnya memiliki jalan untuk meraih pahala besar dan keselamatan di akhirat. Nabi yang selalu memikirkan umatnya. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah melihat dengan jelas bagaimana beliau memperhatikan keadaan umatnya. Beliau juga tidak hanya menyampaikan wahyu dari Allah, beliau juga memikirkan bagaimana umat ini bisa selamat dan mendapatkan pahala yang besar. Banyak peristiwa yang menunjukkan hal itu. Di antara yang sering disaksikan oleh para sahabat adalah doa Rasulullah untuk umatnya.
Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Robku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka ia termasuk golonganku. Ayat itu terdapat dalam surat Ibrahim. Kemudian Rasulullah membaca pula doa Nabi Isa. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah. Setelah membaca ayat-ayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, umatku, umatku. Beliau memohon kepada Allah untuk umatnya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah sering memohon kepada Allah untuk keselamatan umat ini. Suatu hari, seorang sahabat berkata kepada temannya, Rasulullah sering menyebut umatnya dalam doa. Temannya menjawab, beliau benar-benar memikirkan kita. Allah pun memberikan kemuliaan kepada Rasulullah berupa syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa para nabi pada hari itu mengatakan, diriku, diriku. Sementara Rasulullah mengatakan, umatku, umatku. Riwayat tentang syafaat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Para sahabat memahami satu hal penting. Rasulullah tidak hanya memikirkan kehidupan manusia di dunia, beliau juga memikirkan keadaan umatnya di akhirat. Karena itu, beliau mengajarkan banyak amal yang mudah dilakukan, namun memiliki pahala besar. Dengan cara itu, umat ini tetap memiliki kesempatan besar untuk meraih kebaikan. Umur umat Rasulullah memang tidak panjang dibanding umat-umat terdahulu. Namun Allah memberikan banyak kemudahan. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada zikir yang ringan dengan pahala besar. Ada amal yang dilipat gandakan nilainya. Semua itu menjadi jalan bagi umat ini untuk mengumpulkan pahala dalam waktu hidup yang tidak panjang. Ketika Rasulullah menunda doanya demi umatnya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat tentang satu keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap nabi. Setiap nabi memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Lalu para nabi telah mengerahkan doa mereka. Adapun aku menunda doaku itu sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para sahabat yang mendengar sabda itu terdiam sejenak. Mereka memahami maknanya. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah sesuatu yang sangat besar. Namun Rasulullah tidak menggunakannya untuk dirinya di dunia. Beliau menyimpannya untuk umatnya. Di antara para sahabat yang mendengar hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, seorang sahabat berkata kepada temannya setelah mendengar sabda itu, para nabi menggunakan doa mereka di dunia. Temannya menjawab, sedangkan Rasulullah menyimpannya untuk umatnya. Mereka mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Rasulullah memikirkan keadaan manusia pada hari kiamat. Hari ketika manusia sangat membutuhkan pertolongan. Hari ketika setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Namun Rasulullah justru menyimpan doa terbaiknya untuk saat itu. Salah seorang sahabat kemudian berkata, berarti Rasulullah memikirkan kita bahkan setelah beliau wafat. Temannya menjawab, benar, beliau menyimpan doa itu agar umatnya mendapatkan syafaat. Para sahabat semakin memahami betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak hanya mengajarkan ibadah, beliau juga mempersiapkan sesuatu yang akan menolong umatnya pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.